Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Padilla dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja tahun 2021 dalam rangka pendidikan profesi guru atau PPG angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Yahkuala. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah gametogenesis. Materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1 dan ini kartu peserta saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selamat sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Tidak ada yang lagi sakit ataupun kurang suatu apapun ya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadiran dulu siapa yang tidak berhadir pada kegiatan hari ini. Ada Ahmad Herudin, kemudian siapa lagi yang ada? Nanda Saputra, kemudian Khairul Adlan ya. Baik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa materi sebelumnya? Pembelahan sel atau nama lainnya? Oke, reproduksi sel. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan, mengapa setiap makhluk hidup melakukan reproduksi sel? Boleh yang tahu jawabannya angkat tangan. Yang pertama, oke, silakan. Untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Agar organisme dapat tumbuh ya. Baik. Ada lagi yang bisa menjawabkan? Oke, silakan. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel-sel baru seperti sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 120 hari. Oke, baik sekali. Ada lagi yang bisa? Coba, silakan. Untuk mengganti sel-sel yang luka atau rusak. Oke, baik sekali. Masih ada lagi enggak yang punya? Yang keempat, siapa yang mau menjawabkan? Ada lagi? Siapa yang bisa? Oke, silakan angkat tangan. Pada bakteri berfungsi untuk memperbanyak dirinya atau berkembang biak. Oke, berkembang biak. Baik sekali, bagus. Ada lagi? Silakan. Untuk mempertahankan keberadaannya atau jenisnya. Untuk mempertahankan keberadaan atau jenisnya. Baik sekali. Yang kedua, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika makhluk hidup tersebut tidak melakukan reproduksi sel? Siapa yang mau menambahkan? Oke, silakan. Kalau luka tidak akan sembuh. Baik. Ada lagi? Silakan. Apabila jumlah sel dalam organ tubuh kelebihan atau kekurangan jumlah yang seharusnya, akan terjadi gangguan. Akan terjadi gangguan jika reproduksi sel itu tidak dilakukan ya. Baik.
Siapa lagi yang mau menambahkan jawaban temannya? Boleh, silakan. Jadi tanpa reproduksi sel, misalnya meiosis, maka kromosom kelamin XX maupun XY tidak akan membelah yang nantinya untuk menghasilkan keturunan. Oke, tidak akan membelah sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Baik sekali. Masih ada yang mau menambahkan jawaban dari teman-temannya? Ada pendapat-pendapat yang seharusnya semua jawabannya sangat baik ya. Baik. Nah, salah satu proses reproduksi sel yakni gametogenesis ya. Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Nah, kita lihat lagi di sini ada gambar ya, ada gambar. Yang pertama, ini gambar apa? Keluarga. Kalau yang ini, dia lagi sedang apa? Sedang berkelana. Boleh. Berapa orang di sana? 1 orang. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak melakukan gametogenesis atau perkawinan? Boleh. Angkat tangan. Oke, silakan ini. Manusia akan berkurang jumlahnya. Manusia akan berkurang jumlahnya. Baik. Siapa lagi? Oke. Tidak ada keturunan yang mewarisi sifat kedua orang tuanya. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Satu tadi akan tidak ada keturunannya ya. Kemudian akan tidak menghasilkan sel telur dan sel sperma. Baik sekali. Kira-kira siapa lagi? Oh, silakan. Manusia akan punah, Pak. Oh, punah ya. Terlihat dari perbedaan ini. Baik sekali. Selanjutnya, kita secara nyata ya gametogenesis itu ada di kehidupan nyata kita. Nah, di sini kita akan melihat suatu kasus di sekitar kehidupan kita. Ada gambar apa ini? Seorang nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Perempuan. Sedang apa dia ini? Sedang Merenung. Apa ini dia? Megang apa? megang perut. Bagian perutnya ya. Perutnya, Pak. Nah, jadi di sini mengapa pada wanita yang sudah tua terjadi menopause sehingga peluang kehamilannya menjadi kecil, sedangkan pada pria walaupun tua peluang memiliki anak tetap ada. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Oke, silakan. Seiring berjalannya waktu, indung telur akan semakin sedikit menghasilkan hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Baik sekali. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak, Ya, silakan. jumlah sel telur yang dimiliki wanita sudah ada sejak lahir, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Seiring waktu berjalan, tentu persediaan sel telur wanita akan habis sehingga terjadi menopause. Tidak seperti sel telur yang jumlahnya sedikit, setiap 16 hari sekali tubuh pria akan memproduksi sel sperma baru dan tentu saja kuat. Oke, baik sekali jawaban dua ya. Jadi pada laki-laki itu setiap hari dia proses menghasilkan sperma, sedangkan pada wanita itu sudah jumlahnya ada semenjak dia lahir. Nah, jadi itu sudah tepat ya. Baik, di sini Bapak akan menampilkan video ya.
production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogonesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary, mother, and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 oocyte with a large cytoplasm is formed. Oke, baik. Itu kegiatan kita pada hari ini, yakni ada proses. Jadi proses gametogenesisnya ya. Jadi tujuan belajar kita pada hari ini, yakni dengan pembelajaran problem based learning dan scientific feedback. Kita tadi sudah melihat videonya, gambarnya. Kemudian kalian dapat menganalisis spermatogenesis, kemudian oogenesis, dan membandingkan keduanya sehingga kalian dapat mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku jujur, kerjasama, dan komunikasi. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Silakan kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Di sini kita bagi 3 kelompok, silakan dibentuk, mejanya silakan diatur. Ke belakang. Nah, tadi kita sudah menonton video tersebut juga Bapak kasihkan linknya di YouTube. Kalian bisa melihat dan menonton bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis yang terjadi pada manusia. Baik, silakan dibaca dulu petunjuk kerjanya. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Oke, silakan dibuka KPD-nya, dibaca. Di sana permasalahannya yang utama itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu kalian mengamati video spermatogenesis tadi. Linknya ada di sana, boleh juga dibuka. Nah, yang kedua itu video tentang oogenesis. Linknya juga ada, bisa di scan barcode-nya juga di sana ya. Silakan kalian mulai untuk berdiskusi dan mengerjakan permasalahannya yang ada di dalam lokasi ini.
HP dikeluarkan aja ya, ditaruh di atas mejanya sambil dicari di internet ya, sambil dilihat dikeluarkan aja HP-nya, dicari yang nomor sinyal ya boleh. Ya silakan, apa yang kurang jelas yang ini disingkat aja maju bagian kanan biar ada dua, satu sini yang ini yang belum dipahami. Oh ya. Yang Kita mau sendiri, Mas. Itu warna berikut. ini satunya ini Boleh ya. yang ini silakan kelompok yang sudah kita presentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Setelah mengamati tayangan video tentang spermatogenesis, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin laki-laki. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial diploid. Primer kemudian berubah menjadi oosit kunder. Setelah itu oosit kunder berubah menjadi oosit, lalu ootit menjadi ovum. Perbandingan proses spermatogenesis dan oogenesis. Mohon maaf suaranya tolong ditinggikan. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, sedangkan oogenesis terjadi di dalam folikel ovarium dan dilanjutkan di ovidum. Spermatogenesis, satu spermatosis primer menghasilkan 4 spermatozoa fungsional, sedangkan oogenesis, satu oosit primer menghasilkan 1 sel telur fungsional. Spermatogenesis menghasilkan gamet jantan, sedangkan oogenesis menghasilkan gamet betina. Berilah keterangan bagi bagian dari gambar proses spermatogenesis, yaitu ada spermatogenesis, 2
keterangan bagi-bagian dari gambar proses organesis, yaitu ada organium, osis primer, osis sekunder, otik, ovum. C. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan sel sperma, yaitu ada faktor pemegang peranan penting dalam proses pembentukan sperma seperti LH, FSH, dan testosteron. 2. Peningkatan suhu panas di dalam testis menyebabkan berkurangnya jumlah sperma. Yang terakhir ada jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan sel telur, yaitu ada proses pembentukan organesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon seperti FSH, LH, dan estrogen dan progesterone. 2. Penyakit serius yang menyebabkan tidak bisa proses pembentukan sel telur. Kesimpulannya, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada gamet jantan, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada gamet betina. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis dan proses oogenesis terjadi di folikel ovarium. Baik, ya, sudah selesai semua. Berikan tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok kedua, ada yang ingin ditanyakan, silakan kelompok 2. Ya, boleh angkat tangannya. Sambil materinya di silakan. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan sel sperma. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sperma: penyakit serius pada testis atau terjadi penyumbatan pada fase deferens, penggunaan obat-obatan seperti simetidin, trinopaton, diclofenac, atau pemakaian ganja dapat mempengaruhi jumlah sperma yang dihasilkan. Oke, tadi sudah juga ya dijelaskan oleh mereka. Kemudian kita lanjut dulu ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang ingin ditanyakan. Silakan. Tadi dimakan tempat terjadinya spermatogenesis. Tempat terjadinya spermatogenesis di mana? Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah dipresentasikan oleh semua kelompok. Terima kasih. Untuk terakhir boleh kita ulang sedikit tentang kesimpulannya. Boleh Ranti menjelaskan bagaimana sih kesimpulan kita pada hari ini pelajaran kita. Boleh. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada gamet jantan, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada gamet betina. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis dan proses oogenesis terjadi di folikel ovarium. Oke, terima kasih untuk Ranti. Nah, di sini Bapak ingin memberikan penguatan atau relevansi kegiatan belajar kita di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata ya. Kalau menurut kalian apa untungnya kita mempelajari spermatogenesis dan oogenesis pada kehidupan nyata? Menurut kalian untuk apa tadi? Di awal kita sudah membahas pentingnya Mensyukuri nikmat Tuhan. syukuri nikmat Tuhan, karena prosesnya begitu apa? Begitu panjang, begitu apalagi kompleks ya. Oke. Nah, jadi
di sini ya bisa diambil pembelajaran ya. Setelah mengetahui ini biasanya kan diawali dengan masa pubertas. Nah, jadi sebaiknya itu kita sudah berhati-hati karena alat reproduksi kita sudah berkembang matang. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jika memiliki adik, diberitahukan juga seperti itu. Nah, itu materi kita pada hari ini. Baik, kita kembalikan posisi duduknya. Secepatnya. Ya, mampunya. Boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Ya, pegang notabene-nya juga selalu dikumpulkan kembali. Nah, kita sudah mempelajari seluruh kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya itu di materi pembelajaran kita itu ada soal dan latihan. Tolong dikerjakan di rumah di dalam materi pembelajaran yang telah Bapak bagikan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang kewarisan sifat ya, dari hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Dan kalian diharapkan itu untuk membaca dulu di rumah, bikin peta konsepnya ya, dibikin di rumah dari bahan bacaan kalian tersebut. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih untuk pembelajarannya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingin ditanyakan dulu dari kalian? Ada hal yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, kita tutup saja. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilaf Bapak dalam menyampaikan bahwa Bapak mohon maaf. Selamat siang. Sekian video praktek mengajar untuk penilaian uji kinerja saya hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf saya baik dalam berkata-kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.